Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Cager, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan bersilaturahmi kepada keluarga yang mempunyai seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki tersebut itu kisah dan ceritanya tuh seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seperti Kanjeng Rasul ya teman-teman. Pas lahir itu udah dalam keadaan bersih, sudah dihitan. Wow, berarti ya anak tersebut atau keluarga tersebut itu merupakan orang-orang pilihan ya. Karena hampir mirip dengan baginda Nabi. Jarang banget loh orang-orang seperti itu. Yang pas begitu lahir sudah bersih, sudah dihitan. Kebanyakan kan kalau misalkan yang lainnya itu disunatnya itu sama jin, disunat atau apalah istilahnya gitu teman-teman. Nah, yang penasaran dengan ceritanya bagaimana sejarahnya, bagaimana awal mulanya bisa seperti itu, simak terus video ini. Nanti saya akan mewawancarai ibu dari anak tersebut dan mewawancarai anaknya ya teman-teman. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya, dan buat para subscriber yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah puasa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Dan ini suasananya sendiri ini berada di area persawahan dan juga kolam ikan ya teman-teman. Banyak empang di sini. Airnya tuh bersih. Eh, Pokoknya bikin betah lah kalau misalkan kita tinggal di kampung ini. Seperti ini kondisi kampungnya sendiri teman-teman. Ini berada di area perbukitan di dataran tinggi ya, dan juga rumahnya itu pada mencal-mencal. Di sini satu, terus di atas ada lagi, di sana ada lagi ya teman-teman. Karena ya Kecamatan Dharma ini masih banyak banget itu apa, hutannya kayak gitu teh. Nah, ini nih yang bikin kita nostalgia nih. Kalau di saya ini udah jarang yang ditemukan kayak gini. Ini adalah jobong ya teman-teman. Mungkin di daerah teman-teman juga sama, udah jarang banget ditemukan tempat-tempat kayak gini, WC umum yang berada seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan kita buang air besar itu langsung dimakan ikan, dan ikannya dimakan lagi sama kita. Dan saya juga ke sini tidak sendirian, saya ditemani rekan saya, sahabat saya, konten kreator lembur, yaitu Kang Yugi Official dan juga Mas Meisa Selina Nuriaman Channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Meisa Selina yang telah merekomendasikan tempat ini. Dan Kang Mesa sekarang itu sedang izin, mengurus perizinan sama keluarga anak tersebut ya. Nanjak lumayan capek juga teman-teman. Nanti kalau kita berada di atas nih, di sini kita lihat spotnya ke bawah, wah sungguh luar biasa indah. Dan kampungnya itu bersih banget ya, jarang sampah plastik ditemukan di sekitaran jalanan sini. Oke. Alhamdulillah sampai ya. Walaupun agak sedikit aduh, kalau misalkan lihat pohon kelapa kayak gini nih, kelapa muda kayak gini, lagi puasa, ini tenggorokan rasanya gimana gitu. Nah, kalau di sini kan tuh enak banget, lihat spotnya tuh, lihat kampungnya tuh. Dan kita lanjut aja yuk, silaturahmi ke rumah ibu apa, saya lupa lagi namanya tadi teh, ibu RT atau siapa ya. Assalamualaikum. Salam.
Nah, di sini juga ini udah ada Mas Mesa nih, selaku humas yang mengurus perizinan. Dan ada Pak Nuryaman dan Ibu dan adanya sudah eh, ada di sini juga. Nih ya teman-teman, nanti kita lanjut ngobrol nih sama si Ibu dan juga adek apa siapa namanya, Dek? Dek Ahril ya. Itu ibunya ibu siapa namanya, Bu? Nia. Ibu Nia. Ibu Nia ini berarti ibu kandung. Nenek. Apa? Emak. Emak. Emak itu berarti nenek ya. Nenek dari Dek Ahril ya, Ibu. Kalau ibunya kemana? Jakarta. Oh, ibunya di Jakarta. Kalau bapaknya sendiri? Bapaknya di kampungnya. Di kampung gimana? Nah, kan perpisahan. Oh, udah pisah. Berarti udah anak ibu, berarti anak ibu itu yang laki atau perempuannya? Yang perempuan. Yang perempuan, berarti udah pisah sama bapaknya di Ahril ini. Ahril ya? Di Ahril sekarang tuh usia berapa tahun saya? 12. 12 tahun. Berarti kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD. Nah, Ibu, ini kan saya dengar-dengar nih, di Ahril ini katanya, kata Mas Mesa sih gitu ya, nggak tahu kebenarannya, makanya saya datang ke sini silaturahmi untuk membuktikan, menanyakan langsung kepada Ibu. Apakah betul De Ahril ini disunat sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW katanya gitu? Iya. Iya, gimana maksudnya, Bu? Iya, betul, dari pas lahir emang udah gitu. Gitu kayak gimana? Udah kayak disunat deh. Oh, jadi pas begitu brojol lahir itu beda dengan anak yang lain. Biasanya yang lain gitu. Jadi udah keadaan bersih. Iya. Udah pas babar itu udah benar-benar bersih suci berarti ya. Seperti ya. Itu ya Pak Bendahara ya, seperti apa baginda Nabi ya, baginda Nabi juga kayak gitu. Berarti di Ahril ini salah satu orang pilihan juga ya. Berarti kalau masalah disunatnya mah bukan wallahu alam. Cuman baginda Nabi ceritanya kan disunatnya dari kandungan. Sama gitu. Ya kalau masalah disunat mungkin sama. Iya, kita nggak tahu. Yang penting pas keluar udah gitu jangan lain mungkin, daripada yang lain gitu. Ya kalau misalkan kepercayaan agama kita mah mungkin ya sama malaikat Jibril atau apa gitu, ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika di dalam kandungannya gitu ya. Tapi sama dengan ceritanya Kanjeng Nabi. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih, berarti kan ini ceritanya historisnya sama seperti baginda Nabi Muhammad ya, seperti kayak gitu Ibu ya. Apakah ada amalan-amalan yang suka diamalkan sama anak Ibu tuh waktu ngandung di Ahril gitu, Bu? Ya kalau yang ya biasa cuman paling suka ngaji, ya Yasin, apa surat Sulaiman, Fatimah. Suka dia baca. Oh, lagi hamilnya itu surah Yusuf, surah Maryam mungkin ya, yang sering diamalkannya itu berarti pas usia kandungan 1 bulan, 4 bulan, 7 bulan sampai mengandung 9 bulan ya, itu. Cuman nyampe ngandungnya juga 7 bulan kurang. Oh, sampai kan 7 prematur. Bulan. Oh, prematur. Iya. Jadi nggak sampai 9 bulan. Ya. Oh, jadi kalau misalkan peribahasa orang tua zaman dulu mah kalau di kampung itu 7 bulan itu ngolot, kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan kolot. 7 bulan prematur. Itu berat badannya berapa kilo sih, Bu? 1,5 kilo. Kecil banget ya berarti? Di open rumah sakit dapat 2 minggu. 2 minggu. Ya, pulang paksa. Kenapa? Karena nggak punya biaya. Terkendala biaya. Pas opennya gimana di rumah? Di rumah di open di kardus. Di kardus gimana maksudnya, Bu? Iya, kan nggak punya box, nggak punya tempat, nggak punya tabung. Udah simpen kardus, pinggir-pinggir botol air panas, belakang depan, terus atas senter lampu yang 5 watt. Alhamdulillah gitu, ya, Bu. Nyampe 3 bulan, udah normal, timbangannya udah dikasih susunya SGM BBLR. Oh, jadi nggak pakai ASI? Nggak, kering, ASInya nggak ada. Oh, kasihnya kering. Gitu ya, Bu. SGM BBLR aja kasihnya. Terus itu, Bu, setelah itu Ibu penasaran nggak, meriksa nggak, misalkan ke dokter sunat atau ke apa gitu? Iya, Bu? Kita ya penasaran. Udah umur hampir setahun kali, kata saya, kok ini anak makin lama makin begini kayak gitu. Makin lama makin begini, maksudnya gimana? Jadi bagus kayak gitu, kayak orang disunat. Saya bawa ke mantri, ke dokter sunat kayak gitu ya. Saya tanyain, kata saya, Dok, ini gimana sih kok saya punya anak begini gitu sih. Oh, ini mah emang udah bagus, nggak usah disunat gitu. Paling nanti dikasih syarat doang. Oh, syarat. Jadi maksudnya syarat kayak gimana maksudnya? Jadi cuman persyaratan nyunat doang gitu. Supaya semacam sertifikat atau gimana itu gitu? Juga Bu? Udah gede, ntar kita lihat sampai
besar katanya gitu. Ntar pertumbuhannya gimana, apa ngucup kembali apa makin bagus gitu. Kayaknya kemarin udah kelas 4 ya deh ya. Kelas 5, kelas 5 terus saya bawa lagi Ke Pamantri. ke Pamantri, kata saya, Pak nih saya mau nagih janji yang dulu gitu. Emang kenapa nih, lihat, oh ini mah udah bagus, terus gimana, mau dipotong katanya, potong abisin gitu. Ya gimana, gimana Pak Mantri aja, ya udah sekarang mah udah syarat aja katanya. Terus dilihat, ya udah kita potong dikit aja, kayaknya cuman dipotong dah sedikit, cuman syarat doang tadi. Oh, syarat gitu ya Bu ya. Ya udah kalau itu udah, soalnya kan udah bagus. Alhamdulillah berarti Bu ya. Jadi Bu nggak perlu ngeluarin biaya hajatan untuk sunatan gitu ya Bu ya. Karena udah bersih gitu ya dari cuma lahirnya syukuran juga. doang, Cuma manggil tinggal syukurannya doang. tetangga di sini. Betul. Nah Ibu, kalau misalkan emangnya itu kelihatannya dia Ahril ya namanya ya? Iya. Kok diem terus gitu? Emang dari kecilnya itu pendiam, karakternya seperti ini gitu, kayak gitu Bu? Gini, kalau ada yang nanya ya jawab nggak. Jadi pas waktu bayinya tuh Bu, waktu bayinya aktif nggak? Waktu usia 1 tahun, 2 tahun Oh aktif? itu aktif. Aktif banget. Tapi kok sekarang pendiam gitu Bu ya? Super aktif. Suka ngaji Dek? Iya berangkat. Suka Kalau hari ngaji? Jumat libur. Di mana ngajinya? Di guru ngajinya, ada di atas di yayasan. Oh di yayasan apa Dek? Yayasannya. Coba ada tuh yang ngomongnya ada ya, jangan si Ibu. Ngaji. Udah apa? Ngaji apa Dek? Ikro. Bisa baca Quran? Udah ngaji ke kitab nggak? Misalkan kasih Fatun Najan, Safinah, yang kayak gitu udah? Oh, belum. Masih berarti masih tahap Al-Quran ya? Rencana mau mondok nggak? Hah? Pengen sekolah. Pengen sekolah aja. Disuruh, saya suruh mondok nggak mau. Padahal mondok deh itu. Masalahnya kalau mondok itu jalur itunya. Bagus. Awalnya bagus. Karena mungkin ada itu orang pilihan loh, beda dari yang lain. Maksudnya beda dari yang lainnya gini Dek. Kalau yang lain mah kan biasanya tuh ada mah kan berarti pas begitu lahir seperti Kanjeng Rasul ya ceritanya itu langsung bersih, udah disunat ya gitu ya. Terus kalau yang lain mah kebanyakannya kayak gini deh, itu waktu usia 3 tahun, 2 tahun nggak sengaja misalkan pulang ngaji nih kemalaman atau lagi main kemana itu disunatnya sama jin cina peribahasa Bu. Tapi nggak tahu walau alam juga sih saya juga cina. Tapi rasanya itu sakit kayak gitu cina, sakit kayak digigit semut deh. Tapi pas balik ke rumah ya udah disunat. Itu mitosnya itu disunat sama jin tapi walau alam gitu kita nggak tahu. Jadi mah support aja gitu, support aja buat di akhir. Seandainya mau mondok itu kan sesuai dengan awalnya, pas di akhir lahir sudah dikasih kelainan sama Allah. Bukan kelainan, kelebihan. Itu bukan kelainan. Kelebihan. Yang ya itu masalah kata bukan. Iya salah kata. Pada intinya tetap pada intinya mau ke gitu Pak Bendahara tuh gitu. Coba yang lainnya mau ditanyakan sok silahkan Pak Bendahara. Barangkali ke Ibu siapa mau ditanyakan apa? Mau nanya nggak? Itu pas di syaratin itu sama mantri itu sakit nggak itu Dek? Kan sudah terasa sudah besar udah tahu ya. Kelas 5. Udah kelas 5. Berarti kan disyaratin aja itu. Dipotong dikit. Dipotong seujung ini. Sakitnya kayak gimana sih Dek? Ya disilet gitu. Sakit nggak sakit kayak orang dikasih obat. Pakai laser Bu. Lasernya dari sana mana tuh? Pakai laser. Kalau ini Bu pergaulan sendiri Dek Ahril ini gimana Bu? Apakah kalau bahasa Sunda memotahan tuh gitu pergaulan sama gimana gitu? Atau pendiam di rumah? Paling pergaulannya kalau berangkat sekolah, pulang sekolah udah di rumah paling main sama temen-temennya, cuman bertiga doang mainnya juga. 3 sama temennya. Oh jadi enggak sekawan. Oh. Jadi yang dari sini nyamper ke temennya Seperi, main di Sinurdin, main bola segala kalau di situ. Biasanya kan kalau misalkan anak-anak pubertas ya namanya kayak gini tuh ya, mau menginjak remaja itu biasanya motah Bu. Wah main motor-motoran kemana, gaul kemana kalau gitu. Nggak diizinin saya. Terus pergaulan juga istilahnya mah agak lumayan lah gitu Bu. Enggak. Oh enggak. Berarti pendiam, benar-benar pendiam di rumah gitu ya Bu ya. Kalau udah di rumah. Paling kalau mau makan tinggal makan, udah masuk lagi kamar, main kamar. Kalau ada PR, udah kerjain belum? Udah.
Jadi benar-benar pendiam, nggak pernah marah mungkin Bu ya? Marah enggak, paling suka dimarahin gitu. Dimarahin sering aja. Dimarahin sering. Tapi jarang-jarang juga dimarahin. Jadi ya. Baik ya Dek? Emaknya baik gak? Emak berarti panggilnya emak atau apa? Mama. Mamahnya baik ya Dek? Baik, jangan baik di depan kamera, bilang aja kalau. Cuman kan gimana sih ya? Kalau keseringan mungkin ya, keseringan dari kecil lahir kayak gitu. Jadi perasaan dia mah ya kayak ke orang tua sendiri gitu. Oh, jadi sama mama yang di Jakarta gimana? Mama Ila. Mama Ila. Jadi ada dua mamanya. Kalau di sini Mama RT, Mama Iya, saya manggilnya. Lagian kalau ada mamanya di rumah juga paling ngasuh siang doang. Kalau tidur segala malam yang ngurus kan saya. Oh, waktu kecilnya juga, waktu bayinya juga. Dari bayi juga gitu. Oh, ya pantas kalau gitu mah berarti. Jadi sama emak tuh sama nenek itu benar-benar deket banget ya. Asa orang tua bener gitu. Makanya kata pamannya, kata si Rudi, katanya jangan manggil Mamang, manggilnya AA gitu. Kata saya nggak boleh. Kalau lagi kecil, kalau saya lagi nyuci apa yang nungguin, yang nungguin kan dia sebelum dia berangkat sekolah, tungguin dulu si dedenya gitu. Jadi kayak ke adek sendiri gitu ya? Dianya juga kayak adek, cuman kan manggilnya Mamang. Jangan manggil Mamang, manggilnya AA. Ya asal si bungsu aja. Si bungsu. Nah kadang-kadang kita cuma berdua, kalau abahnya berangkat lagi kepada usaha kita cuma berdua. Nah ini Bu, maaf ya kalau boleh saya tanyakan nih, ini kan udah jelas beda dari yang lainnya, ada kelebihan, udah disunat dari lahir ya Bu ya. Nah kalau misalkan itu pas bayinya rewelnya sama kan ibu yang ngurus juga ya, sama kayak bayi-bayi biasanya nggak, atau ada perbedaan gitu, benar-benar soleh pendiam atau gimana? Iya diam, jarang nangis. Oh jarang nangis waktu bayinya juga. Makanya sama tetangga pada nggak tahu kecil gini teh, nggak pernah kedengeran anak nangis gimana. Emang anaknya si Ila hidup apa mati? Katanya kan pada tanya gitu sama tetangga. Karena nggak ada suara. Kata saya kalau udah meninggal mah mungkin saya ngasih kabar, terus kan gitu. Iya. Gitu. Tapi bisa diamnya nanti ada yang tetangga nanya gitu. Ya? Ada yang nanya gitu, katanya punya bayi katanya gitu. Hidup apa mati katanya gitu. Jadi dari bayi langsung. Dari bayinya itu nggak rewel berarti ya, nggak pernah nangis. Kalau yang itu kan biasanya kebanyakan ya Bu ya, ada yang rewel tengah malam tuh nangis, gimana? Jarang. Gitu. Apa karena prematur apa gimana gitu. Emang jarang nangis. Emang mungkin itu dari sanohnya udah karakternya bakal seperti ini. Sudah dikasih kelebihan gitu. Pendiam gitu. Oke Bu, makasih ya Bu atas waktunya Dek Haril. Makasih ya atas waktunya juga ya. Menyita waktunya lagi hitung-hitung ngabuburit ulah. Alir ngidul ngobrol ya Bu ya. Semoga Ibu dan Dek Haril selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurkan, digambangkan milik rezekinya deh ya. Ade mau punya papa baru nggak? Kan kalau mamah baru mah udah ya, bapaknya udah nikah lagi, kan si mamanya belum. Mau papa baru nggak? Insya Allah ya harus ya deh ya, kasihan nih mamanya masih muda. Masih. Insya Allah. Jadi setelah saya silaturahmi mendengar penjelasan dari mamahnya Dek Haril atau neneknya Dek Haril, pas dalam kandungan, pas brojol lahir, itu Dek Haril itu udah dihitan, udah bersih, dalam keadaan bersih ya. Jadi nggak perlu disunat lagi ketika dewasa. Bahkan beliau mengecek ke mantri pun, ke dokter sunat atau gimana, katanya ini mah udah bersih, ngapain mau disunat lagi. Jadi hanya sebagai syarat doang ya teman-teman. Dan itu mungkin Dek Haril ini salah satu orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena ceritanya juga hampir mirip dengan cerita baginda Nabi Muhammad SAW, dan karakternya sendiri Dek Haril itu benar-benar pendiam. Waktu bayinya saja, kata si mamahnya tuh, itu nggak rewel, nggak nangis, nggak gimana gitu. Biasanya kan kalau bayi-bayi yang lain jam 12 tuh nangis, jam 3 nangis atau apa, ini mah benar-benar diam, soleh gitu. Sampai sekarang juga beliau itu karakternya tuh pendiam, tidak neko-neko. Biasanya kan kalau pubertas atau gimana itu suka motah ya anak-anak remaja tuh, main kemana atau gimana. Ini mah diam aja di rumah membantu orang tuanya. Tadi juga saya pas kesini tuh beliau lagi jahit-jahit padi ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.